Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gista Anggraini MZ dengan NPM 1907051004 dan rekan saya yaitu Bonita Febriati dengan NPM 1907051013. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas akhir sebagai bahan ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi. Di sini mengenai perusahaan dagang. Mulai dari mencari jurnal umumnya, buku besar, ayat jurnal penyesuaian, sampai dengan laporan keuangan. Di sini untuk jurnal umum dan buku besar akan dijelaskan oleh Bonita Febriati. Lalu yang selanjutnya tentang ayat jurnal penyesuaian sampai dengan laporan keuangan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gista. Nah, lanjut aja di sini akan dibahas sedikit saja. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Bonita. Di sini udah ada soal yang dibuat, pencatatan yang namanya pencatatan akuntansi. Lalu di sini ada jurnal umum. Dari pencatatan di sini, dari soal yang ini kita masukkan ke dalam jurnal umum ini. Lalu kita lihat di sini hasilnya itu harus balance atau seimbang. Selanjutnya itu ada yang namanya buku besar. Di buku besar ini akun-akun yang masuk kas, piutang pendapatan, utang usaha, dan lain sebagainya itu dibukukan, dijadikan satu, akun kas di akun kas, akun pendapatan di akun pendapatan, akun beban di akun beban, sampai dengan selesai. Kalau udah dibukukan seperti ini, nanti kita masukkan ke yang namanya neraca saldo. Fungsinya neraca saldo ini sendiri nantinya itu untuk dimasukkan ke laporan keuangannya nanti. Di sini juga ada yang neraca saldo itu, dia tuh jadi lebih mudah kita ngelihat kalau misalkannya di buku besar kas itu hasilnya sekian di debit misalnya. Terus di buku besar piutang pendapatan bunga itu ada di debit sebesar sekian dan lain sebagainya. Jadi di neraca saldo itu intinya hasil dari pembukuan yang sudah diposting ke buku besar. Di sini juga dia jumlahnya harus balance. Bisa dilihat di sini juga jumlahnya balance yaitu sekitar 32.140.000 antara debit dan kreditnya balance. Nah, lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Di ayat jurnal penyesuaian ini dia tidak semua akun itu dia, maksudnya tidak semua transaksi itu dia bisa dimasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Hanya beberapa saja yang dia itu memang bisa dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Di sini bisa kita lihat di soal jurnal umumnya itu yang bisa untuk dimasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian itu contohnya seperti pada tanggal 5 bulan 2 tahun 2020 ini, yakni dengan soal menyewa gedung untuk promosi 1 juta untuk 1 tahun. Biaya sewa dibayar di muka. Gimana sih cara ngedapetin ayat jurnal penyesuaiannya itu? Langsung aja kita ke sini. Jadi kita misalin kayak gini. Kita nyewa gedung di tahun 2020, tepatnya tanggal 1 Februari. Lalu, untuk dibukukan ke dalam ayat jurnal penyesuaian ini, dia kan berarti akhir periode. Berarti kira-kira berapa sih dari 1 Februari sampai dengan akhir periode, berarti sekitar 31 Desember, itu berapa uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sewa gedung. Jadi itu bisa kita hitung aja dari Februari ke akhir Desember, berarti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terhitung 11 bulan. 11 bulan tadi dibagi dengan 12. 12 itu jumlah tahunnya. 1 tahun kan 12 bulan, maka 11 dibagi 12 dikalikan dengan pembayaran sewa gedungnya. Di sini bisa kita lihat pada tanggal 5, itu dia pembayaran sewa gedungnya 1 juta untuk 1 tahunnya. Maka di ayat jurnal penyesuaian itu dia 11 dibagikan dengan 12 dikali dengan 1 juta. Hasilnya 916.667. Nah, di situ bisa kita lihat sebelumnya kan di tanggal 5 itu dia nama akunnya itu ada sewa gedung dibayar di muka sama kas.
Masing-masing di debit dan kredit tuh masing-masing 1 juta. Tapi di ayat jurnal penyesuaian itu dia akan berubah lagi keterangannya. Keterangannya berarti menjadi biaya sewa gedung dengan sewa gedung dibayar di muka. Nah, biaya sewa gedungnya kita taruh di sebelah debit dan sewa gedung dibayar mukanya kita taruh di sebelah kredit. Lanjut ke ayat jurnal penyesuaian yang kedua. Ayat jurnal penyesuaian yang kedua itu bisa kita lihat pada soal nomor pada transaksi tanggal 23 Februari 2020. Nah, kita lihat soalnya di sini. Pada tanggal 23 Februari tahun 2020, perusahaan itu membeli peralatan sebesar 100.000 yang memiliki manfaat 5 tahun, di mana penyusutan per tahunnya itu 20% dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli mikrofon. Jadi, di sini bisa kita lihat pada tanggal 23 itu dia keterangannya itu peralatan. Sebenarnya mau ditulis mikrofon aja nggak apa-apa, tapi mikrofon kan termasuk ke dalam peralatan perusahaan. Biar nanti di buku besarnya itu dia nggak terlalu banyak bercabang, dijadiin satu aja jadi peralatan perusahaan. Di sini dia ada akun peralatan sama kas dengan masing-masing peralatan di sebelah debit 100.000 dan kas di sebelah kredit 100.000. Nah, lanjut aja kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Di ayat jurnal penyesuaian ini tadi kan dia penyusutannya itu sebesar 20% dengan masa 5 tahun. Itu berarti tinggal 20% dikalikan dengan harganya yang tadi tuh. Harganya kan 100.000. Jadi 20% dikalikan dengan 100.000 maka 20.000. Berarti untuk di ayat jurnal penyesuaiannya untuk transaksi tanggal 23 Februari 2020 itu dia keterangannya berupa biaya penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing sebesar 20.000. Lanjut yang selanjutnya itu dia ayat jurnal penyesuaiannya ada pada transaksi pada tanggal 26 Februari tahun 2020. Nah, pada tanggal 26 Februari tahun 2020 ini transaksinya berupa perusahaan itu diterima pembayaran di muka untuk sewa mesin penyedot debu sebesar 4 juta selama 12 bulan terhitung dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Nah, kita langsung aja ke ayat jurnal penyesuaiannya. Itu dia perhitungannya bisa diingat tadi, itu kan dia dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Berarti bisa kita hitung di situ dari Januari ke Desember, Februari ke Desember itu kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terhitung dia 11 bulan. 11 bulan sebanyak 12 tadi itu dia bilang kan. Maka dari itu dia 11 dibagikan dengan 12 dikalikan dengan nominalnya tadi sebesar 4 juta. Maka hasilnya 3.666.667. Nah, lanjut. Selanjutnya itu dia di ayat jurnal penyesuaiannya berarti keterangannya itu dia ada sewa mesin diterima di muka sama pendapatan sewa mesin dengan masing-masing besarnya di debit ini ya. Nah, lanjut ke ayat jurnal penyesuaian selanjutnya itu dia ada di perhitungan pada transaksi tanggal 27 Februari tahun 2020. Kita lihat lagi. 27 Februari tahun 2020 itu dia keterangannya transaksinya berupa pendapatan bunga yang masih harus diterima untuk 2 bulan saja sebesar 140.000. Kalau kita dapat soal seperti ini, kita lihat di sini kan udah ada keterangan selama 2 bulan sebesar 140.000. Berarti dengan feeling juga bisa kita jawab dong, tinggal 140.000 itu kita kalikan dengan 2. Nah, maka nanti di ayat jurnal penyesuaiannya itu kita masukin piutang pendapatan bunga sama pendapatan bunga sebesar 280.000. Hasil dari 140 dikali dengan 2 kan, 280.000. Selanjutnya di sini pada jurnal penyesuaian itu dia pada transaksi tanggal 31 Februari tahun 2020 bisa kita lihat di sini transaksinya. Pada tanggal 31 Februari tahun 2020, perusahaan memiliki pinjaman piutang sebesar 10 juta.
perusahaan menetapkan besar kerugian piutang adalah 5% dari total piutang. Di sini nggak akan kita lakukan pencatatan pada jurnal umum, tapi kita akan ngelakuin pencatatannya itu pada ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, di situ kan tertera tuh tanggal 31 Februari 2020, akhir periode bulan berarti. Di sini kita lakukan pencatatan berupa beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang. Di sana tadi kan ada kata-kata dia memiliki besar kerugian piutangnya itu 5%. Dengan nominalnya itu 10 juta. Maka pada ayat jurnal penyesuaian ini dia 5% dikalikan dengan 10 juta. Hasilnya 500.000. Kita taruh di sini. Di debit 500.000 dan di kredit juga 500.000. Nah, kalau misalkannya udah semua, tinggal dijumlahin total semua jurnal penyesuaiannya ini, dan totalnya juga harus balance. Kalau totalnya nggak balance, berarti ada yang salah dari pencatatan transaksi yang kalian lakukan. Kalau udah selesai jurnal penyesuaiannya, kita bisa lanjut ke yang namanya kertas kerja. Kertas kerja ini sendiri dibuat untuk nantinya kita membuat laporan keuangan. Karena kalau kita nggak ada kertas kerja, kita nggak akan bisa ngisi yang namanya laporan keuangan. Karena akun-akun yang ada di laporan keuangan itu memang tertera nominalnya di kertas kerja ini. Nah, lanjut aja. Di sini pada kertas kerja itu ada yang namanya kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo yang disesuaikan, kolom laba rugi, dan yang terakhir adalah kolom neraca. Untuk kolom neraca saldo itu diisikan dari akun-akun yang sudah kita buat pada neraca saldo. Neraca saldo itu ada di mana sih? Setelah buku besar. Makanya di sini pentingnya kita membuat neraca saldo setelah posting buku besar itu untuk mempermudah kita supaya nantinya saat kita mengisi kertas kerja untuk membuat laporan keuangan, kita itu sudah ada yang namanya kolom neraca saldo, jadi kita tinggal mindahin lagi. Nah, berarti kayak kas, piutang pendapatan bunga, perlengkapan, peralatan, sampai dengan proyek Tuan Mateo, ini akun-akun yang di sebelah debit kredit ini nominalnya kita pindahkan ke yang namanya kertas kerja bagian kolom neraca saldo. Kalau udah kita pindahin semua kayak gini, kita totalin. Totalnya 32.140.000 balance. Sama kan kayak yang di kolom neraca saldo. Selanjutnya di sini ada yang namanya kolom jurnal penyesuaian. Di kolom jurnal penyesuaian ini kita masukkan akun-akun yang memang ada pada jurnal penyesuaian. Nah, di sini kalau dari akun-akun neraca itu hanya akun kas sampai dengan beban listrik di bawah ini. Untuk biaya sewa gedung sampai dengan cadangan kerugian piutang ini yang di bawahnya ini merupakan akun-akun yang diperoleh dari yang namanya jurnal penyesuaian. Makanya posisinya itu terpisah antara akun-akun yang ada di neraca saldo dengan akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian. Untuk akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian kita masukin. Bisa kita lihat di sini. Ayat jurnal penyesuaian itu dia nggak banyak kok keterangan atau nama akunnya. Tinggal kita pindahin aja. Kita pindahin ke dalam kertas kerja bagian kolom ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Kalau udah kita pindahin seperti ini, kita total lagi. Kita total dan totalnya juga harus tetap balance. Nah, bisa dilihat di sini totalnya balance sebesar 5.383.334. Selanjutnya kalau misalnya udah dimasukin ke kolom neraca saldo, udah dimasukin ke kolom jurnal penyesuaian, sekarang tinggal kita masukin ke dalam kolom neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di kolom neraca saldo yang disesuaikan ini merupakan hasil penjumlahan dari kolom neraca saldo dengan kolom jurnal penyesuaian. Itu akan ditaruh hasilnya di sebelah neraca saldo. Caranya itu begini. Cara penempatan letaknya, letak ditaruhnya nominalnya di neraca saldo yang disesuaikan itu berdasarkan akunnya itu pertama kali ada di sebelah mana pada neraca saldo. Jadi misalnya gini, pada akun piutang pendapatan bunga ada 140.000 di sebelah debit pada kolom neraca saldo. Selanjutnya, dia ada 280.000 pada kolom debit di kolom jurnal penyesuaian sebesar 280.000. Karena dia sama-sama di debit, maka bisa dijumlah 280 ditambah dengan 140 sebesar 422.000. Kebetulan tadi sama-sama ada di akun sebelah debit, maka kita taruhnya di sebelah debit.
Tapi kalau misalnya kita ketemu misalkannya nih, di kolom neraca saldo dia ada di sebelah debit sebesar sekian. Sedangkan di jurnal penyesuaian itu dia ada di sebelah kredit sebesar sekian. Kan yang satu debit, yang satu kredit, tapi tetap yang pertama yang ada di neraca saldo itu dia posisinya di sebelah debit misalnya. Berarti dia ditaruh di kolom neraca saldo yang disesuaikan, dia ditaruh di sebelah debit, tapi dia dikurang karena dia dari debit ke kredit gitu. Nah, kalau misalnya udah dibukukan semua seperti ini, kita jumlahin dan di sini juga totalnya harus balance. Kalau nggak balance berarti ada yang salah dengan pencatatan transaksinya. Selanjutnya ada kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini diperoleh dari akun-akun laba rugi. Nah, di sini akan saya kasih tahu yang termasuk dalam akun-akun neraca itu seperti kas, piutang pendapatan bunga, sewa gedung dibayar di muka, sewa mesin dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, utang usaha, utang bank, modal Tuan Mateo, pref Tuan Mateo. Nah, selanjutnya ada satu lagi yang namanya akumulasi penyusutan mesin, itu akun-akun neraca. Sedangkan selebihnya seperti pendapatan perusahaan, pendapatan bunga, beban listrik air dan telepon, biaya sewa gedung, biaya penyusutan mesin, beban kerugian piutang, pendapatan sewa mesin, sama cadangan kerugian piutang itu adalah akun laba rugi. Yang ditaruh di laba rugi ini adalah akun-akun yang tadi saya sebutkan sebagai akun-akun laba rugi. Nah, kalau udah dipindahkan seperti ini, kita jumlahkan. Pastinya nanti pada kolom laba rugi ini tidak akan balance antara debit dan kredit. Tapi untuk ngebalance-innya, total sebelah kredit kan ini bisa dilihat lebih banyak dibandingkan sebelah debit. Maka yang lebih banyak ini dikurangkan dengan yang lebih sedikit di sebelah debit ini. Hasilnya 14.950.000. Hasil dari 14.950.000 ini kita taruh di kolom yang lebih sedikit nominalnya, yaitu di sebelah debit. Maka dijumlahkan hasilnya 16.586.667 akan balance dengan akun kreditnya. Bisa dilihat di sini yang hijau-hijau ini debit dan kreditnya sudah sama. Untuk membuktikan benar nggak sih kira-kira di sini nih 14.950.000, kira-kira kertas kerja yang kita buat ini udah bener belum sih gitu. Itu untuk ngebuktiinnya, ketika kita masukin ke kolom neraca nanti, itu juga bakalan nggak balance antara total debit dan kreditnya. Dan cara pembuktiannya itu benar atau tidak, itu bisa dilihat dari kira-kira selisihnya itu sama nggak. Kalau selisihnya sama, itu transaksi kita insya Allah sudah benar. Nah, bisa kita lihat di sini pada kolom kredit neraca. Oh iya, yang di neraca ini kita masukkan dari akun-akun neraca ya, yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom kreditnya itu 16 juta sekian dan pada debitnya 31 juta sekian. Lebih banyak di sebelah debit ketimbang di kredit. Maka yang hasil dari selisih dari debit dan kredit ini ditaruh di akun yang lebih sedikit, atau di kolom yang lebih sedikit, yaitu kolom kredit sebesar 14.950.000. Bisa dilihat antara laba rugi sama neraca selisihnya itu sama-sama 14.950.000. Nah, kalau udah dijumlah ditotalin semua, di sini hasilnya balance 31.303.333. Nah, kalau udah balance semua kayak gini, baru kita bisa lanjut ke yang namanya laporan keuangan. Nah, untuk di yang namanya akun neracanya sendiri atau laporan neracanya sendiri, di laporan keuangannya itu dia terdiri dari namanya ada aktiva, utang, sama modal. Untuk aktivanya itu ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Di sini aktiva lancar itu ada kas, piutang pendapatan bunga, sewa gedung dibayar di muka, sewa mesin dibayar di muka, dan perlengkapan. Total, ini kita dapetin nominalnya ini dari yang namanya kertas kerja tadi itu. Terus di sini kita jumlahkan semua aktiva lancarnya. Kalau sudah selesai, kita masuk ke aktiva tetap. Di aktiva tetap ini dia ada yang namanya akun peralatan sama akumulasi penyusutan mesin. Nah, ini juga dijumlahin aktiva tetapnya. Kalau udah semua aktivanya itu dia dijumlahin. Berarti aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Hasilnya 30.450.555. Selanjutnya kalau udah kita ke akun utang dan modal. Di sini utang terbagi menjadi dua, utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Untuk yang jangka pendeknya sendiri ada utang usaha sebesar 1 juta, sedangkan jangka panjangnya itu ada utang bank sebesar 5 juta. Ditotalin jumlah utang jangka panjang dan jangka pendeknya itu sebesar 6 juta. Nah, di sini modal Tuan Mateo-nya itu diperoleh dari rumus akuntansi yang dasar, yaitu modal sama dengan harta atau aktiva dikurangi dengan utang atau kewajiban.
hartanya itu sebesar 30.450.555 dikurangi dengan utangnya yaitu 6 juta. Maka modal Tuan Mateo pada neraca sebesar 24.450.555. Lanjut, di sini kita bisa ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu terdiri dari yang namanya akun pendapatan sama akun beban atau biaya. Akun pendapatannya itu dia ada pendapatan perusahaan, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa mesin. Kita totalin berapa? Yaitu sebesar 16.086.667. Selanjutnya masuk ke akun beban. Di akun beban tuh dia ada beban listrik, air, dan telepon, beban kerugian piutang, beban sewa gedung, biaya penyusutan mesin, dan cadangan kerugian piutang. Nah, gitu juga di akun beban ini dijumlahin sebesar 1.136.667. Maka labanya itu diperoleh dari jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban biaya. Nah, hasilnya itu 14.950.000. Di sini bisa kita lihat untuk pembuktiannya kira-kira benar nggak sih laporan laba ruginya itu benar. Bisa kita lihat laba di sini 14.950.000. Kita lihat di kertas kerja. Pada kolom laba rugi dia juga labanya itu sebesar 14.950.000. Maka di sini bisa dipastikan akun laba rugi kita benar. Dan selanjutnya itu masuk ke yang namanya laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini tercatat modal awal dari Tuan Mateo sebesar 10 juta. Dilanjutkan dengan laba usaha yang tadi 14.950.000 dan price dari Tuan Mateo sendiri itu dia 500.000. Maka penambahan modalnya ini didapatkan dari yang namanya 14.950.000 atau laba usaha ini dikurangi dengan price dari Tuan Mateo, maka totalnya 14.450.000. Sedangkan modal Tuan Mateo per 31 Februari 2020 itu didapatkan dari yang namanya modal awal Tuan Mateo yang 10 juta ini ditambahkan dengan penambahan modal sebesar 14.450.000. Maka hasilnya 24.450.000. Bisa kita lihat di sini kalau tidak ada yang namanya kertas kerja, maka ya tadi itu yang namanya proses laporan keuangan tuh nggak akan bisa keisi karena bisa dilihat semua total di sini keterangan-keterangan mengenai pengisian pada laporan keuangan ini semuanya tertera pada kertas kerja termasuk labanya tadi. Maka sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai buku besar dan jurnal umum akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bonita Febriati pada video selanjutnya. Linknya akan saya